Bayangkan sejenak kita berada di tengah padang pasir yang luas, kota Madinah yang tenang. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW hidup bersama sahabat-sahabatnya membangun sebuah masyarakat yang kuat dan berlandaskan keadilan. Di sana, hutang piutang bukanlah perkara asing. Masyarakat Madinah sering saling membantu melalui pinjaman atau barter barang. Namun, di tengah komunitas yang harmonis itu, Nabi SAW membawa pesan yang berbeda. Hutang adalah amanah besar. Ini bukan sekadar uang atau barang yang berpindah tangan, melainkan tanggung jawab moral yang tinggi. Suatu hari, seorang sahabat mendatangi Nabi. Dia mengadu tentang hutangnya, merasa cemas karena belum mampu melunasinya. Dalam banyak kisah, Nabi SAW menunjukkan kasih sayangnya. Bukan hanya sekadar membantu sahabat tersebut, tetapi juga memberi pengajaran mendalam bahwa hutang harus dituntaskan, karena berat bebannya, bahkan hingga ke akhirat. Nabi SAW bahkan pernah tidak mau menyalatkan jenazah seseorang yang masih memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, sampai akhirnya ada sahabat yang mau menanggung hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa hutang bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga berdampak pada kehidupan setelah mati. Di zaman Nabi SAW, riba atau bunga atas pinjaman sangatlah dilarang. Di kota-kota sekitar, praktik riba saat itu sudah dikenal luas, tetapi Islam datang membawa aturan berbeda. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang akan menghancurkan tatanan masyarakat. Riba membuat yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin tertekan. Nabi SAW menegaskan bahwa pinjaman seharusnya murni untuk membantu, bukan menindas. Nabi Muhammad SAW mengajarkan qard hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga, sebagai bentuk sedekah atau kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Inilah ajaran yang sangat berbeda dari sistem ekonomi zaman itu. Sistem ini begitu indah, karena hanya berlandaskan saling percaya dan ikhlas. Bayangkan, tidak ada bunga yang memberatkan, tidak ada denda yang menjerat, hanya ada tanggung jawab yang diemban bersama. Ini adalah bentuk kemanusiaan sejati. Kisah dan ajaran Nabi SAW ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang di zamannya, tetapi juga bagi kita hari ini saat fenomena pinjaman online atau pinjol begitu marak dan seringkali memberatkan peminjam. Bagaimana di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berhutang, kita bisa kembali ke nilai-nilai yang diajarkan Nabi SAW? Bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan dan kemanusiaan dalam setiap transaksi keuangan? Seri ini akan membawa kita dalam perjalanan yang lebih dalam ke nilai-nilai luhur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita akan memahami bagaimana Islam mengatur hutang, riba, dan bagaimana praktik-praktik yang adil bisa diterapkan bahkan di masa modern ini. Dari cerita penuh hikmah hingga dampak sosial yang besar, mari kita belajar dari teladan Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengelola hutang dan pinjaman. Bayangkan kita berada di tengah hiruk-pikuk pasar di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Debu berterbangan di udara, aroma rempah dan hasil bumi bercampur di setiap sudut pasar, dan suara pedagang yang menawarkan dagangannya terdengar merdu. Di antara para pedagang dan warga yang lalu lalang, ada budaya yang berbeda. Budaya saling tolong-menolong, budaya hutang piutang yang adil, tanpa bunga, tanpa ketamakan. Pada masa itu, pinjaman uang atau barang bukanlah hal yang asing. Masyarakat Madinah terbiasa saling membantu dengan pinjaman. Namun, di bawah bimbingan Nabi, ada aturan yang berbeda dari yang dikenal masyarakat pada umumnya. Nabi SAW mengajarkan konsep qard hasan, pinjaman tanpa bunga. Saat seseorang memberikan pinjaman, niatnya adalah untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan. Bagi mereka, pinjaman adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Mari kita simak sejenak. Ketika seseorang memberikan pinjaman, ia melakukannya dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT. Mereka tidak pernah berpikir untuk menuntut lebih dari apa yang mereka pinjamkan. Bukankah ini indah? Inilah nilai qard hasan, pinjaman yang baik. Konsep ini mengajarkan bahwa pinjaman adalah murni demi menolong, dan bahwa segala bentuk keuntungan atau bunga dari pinjaman dianggap melanggar keadilan. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah berkata, barang siapa melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Ini adalah pesan yang kuat. Hutang yang baik seharusnya membantu meringankan beban, bukan menambah beban hidup. Di zaman itu, seseorang yang berhutang memandang hutangnya sebagai sebuah tanggung jawab yang harus ia lunasi, bukan sekadar urusan ekonomi. Hutang adalah amanah bahkan hingga akhir hayat.
Kisah lainnya, ada seorang sahabat yang berhutang tetapi merasa kesulitan membayarnya. Nabi SAW tidak serta-merta atau memarahi, tetapi beliau memberikan waktu dan pengertian, serta mendoakannya agar segera mendapat kemudahan untuk melunasi hutang tersebut. Betapa lembut dan adilnya ajaran ini. Bahkan dalam keadaan berhutang, orang itu tidak dibiarkan sendirian, tetapi didampingi oleh semangat keadilan dan dukungan moral dari Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Masyarakat Madinah pun memandang hutang sebagai sesuatu yang serius. Jika seseorang meminjamkan uang atau barang, ia melakukannya dengan keyakinan bahwa peminjam akan mengembalikannya tepat waktu, karena kepercayaan dan amanah adalah pondasi bagi mereka. Setiap orang memahami tanggung jawab ini sebagai bentuk kehormatan. Jadi, ketika kita berbicara tentang hutang dan pinjaman di zaman Nabi, ini bukan sekadar angka di atas kertas atau uang yang berpindah tangan. Ini adalah amanah, suatu kehormatan, dan wujud rasa saling percaya. Sebagai penonton, kita diajak untuk melihat betapa mulianya ajaran Nabi SAW dalam menyikapi hutang piutang. Bukan hanya sekadar memberi atau menerima, tetapi mengingat bahwa ada Allah yang menyaksikan setiap niat, setiap perbuatan, dan setiap janji. Itulah mengapa Nabi SAW menekankan pentingnya menepati janji dalam berhutang. Bahkan dalam satu sabda beliau menyebutkan, tidak akan masuk surga orang yang memiliki hutang, padahal ia mampu membayarnya tetapi ia menunda-nunda. Dengan ajaran-ajaran ini, kita diingatkan untuk bertanggung jawab, untuk memahami bahwa hutang adalah janji yang harus kita bayar. Bukan hanya untuk kesejahteraan kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga amanah dan kepercayaan orang lain. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, kepercayaan, dan keadilan seperti ini. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari cara Nabi dan sahabat-sahabatnya memperlakukan hutang sebagai amanah besar. Bukankah ini nilai yang kita inginkan untuk diri kita dan generasi yang akan datang? Mari kita masuk lebih dalam ke kehidupan Nabi Muhammad SAW, ke dalam masa-masa di mana beliau menghadapi masalah yang dialami oleh sahabat-sahabatnya terkait hutang dan pinjaman. Di masyarakat Madinah, nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong menjadi bagian dari keseharian. Tetapi di antara semua itu ada juga tantangan. Beberapa sahabat memiliki hutang, dan sebagian kesulitan melunasinya. Disinilah sosok Nabi Muhammad SAW hadir sebagai penengah yang penuh hikmah dan kearifan. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan wajah penuh kecemasan. Dia merasa terhimpit karena belum mampu membayar hutangnya tepat waktu. Nabi dan kelembutannya yang khas tidak langsung menegur atau menyalahkan sahabat itu. Beliau tahu bahwa hidup di zaman itu tak selalu mudah dan beliau sangat paham bahwa beban hutang bisa sangat berat. Maka Nabi menyambut sahabatnya itu dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Nabi Muhammad SAW kemudian mengingatkan sahabatnya untuk tetap berusaha membayar hutangnya sebaik mungkin, sambil berdoa agar Allah memudahkan jalannya. Beliau juga mencontohkan kemurahan hati dan kebaikan dengan menyarankan si pemberi hutang agar memberi kelonggaran. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberi kelonggaran kepadanya di dunia dan akhirat." Ini adalah ajaran yang menakjubkan. Beliau tidak hanya meminta peminjam untuk menepati janjinya, tetapi juga mendorong pemberi hutang untuk bersikap bijaksana dan murah hati. Kisah lain yang begitu mengesankan adalah ketika Rasulullah SAW sendiri menunda menyalatkan jenazah seseorang yang meninggal dalam keadaan berhutang tanpa ada harta untuk melunasinya. Nabi berkata, hutang orang mukmin adalah beban baginya, bahkan setelah kematiannya, dan kemudian meminta sahabat lain untuk melunasi hutang almarhum tersebut. Ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa hutang bukan sekadar urusan dunia. Hutang adalah janji yang harus dipenuhi, bahkan berlanjut hingga akhirat jika belum dilunasi. Namun ketika ada sahabat yang menanggung hutang tersebut, barulah Nabi SAW melanjutkan salat jenazahnya. Ajaran ini benar-benar menekankan tanggung jawab yang besar dalam hal hutang, tidak hanya bagi si peminjam, tetapi juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Karena Nabi SAW tahu bahwa masyarakat yang adil dan penuh kasih akan tumbuh lebih kuat jika kepercayaan satu sama lain terjaga. Di lain waktu, Nabi SAW juga mendorong pemberi hutang untuk membebaskan sebagian atau bahkan seluruh hutang jika peminjam benar-benar tidak mampu. Beliau tahu bahwa kadang hidup bisa begitu keras, dan dengan membebaskan hutang, seseorang akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah SWT.
Suatu kali, beliau bersabda, "Barang siapa menghapus hutang orang yang tidak mampu, niscaya Allah menghapus kesalahannya pada hari kiamat." Betapa agungnya sikap ini. Beliau tidak hanya mengajarkan untuk saling membantu, tetapi juga menunjukkan kemuliaan kemurahan hati. Melalui kisah-kisah ini, kita bisa merasakan bahwa keadilan dan kemurahan hati adalah inti dari cara Nabi SAW menyelesaikan masalah hutang di tengah masyarakatnya. Bagi Nabi SAW, hutang dan pinjaman bukanlah urusan hitam putih. Ada sisi kemanusiaan yang begitu dalam di dalamnya. Dengan mencontohkan sikap yang penuh empati dan pengertian, beliau mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi dan setiap hutang harus selalu ada nilai kasih sayang dan keadilan yang lebih besar daripada sekadar materi. Bayangkan hidup di tengah masyarakat seperti itu, di mana keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu, tetapi juga bagi mereka yang sedang terpuruk. Bukankah indah jika kita juga bisa menanamkan nilai-nilai yang sama dalam kehidupan kita hari ini? Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita teladan luar biasa tentang bagaimana membangun masyarakat yang saling mempercayai, saling menghormati, dan yang paling penting, penuh dengan kasih sayang dan keadilan. Mari kita bayangkan sebuah senja di Madinah. Matahari hampir tenggelam, dan bayang-bayang panjang dari rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat tampak membentang di jalan-jalan sempit. Di salah satu sudut kota, tampak Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Mereka sedang berbincang-bincang ketika tiba-tiba terdengar kabar bahwa seorang lelaki yang dikenali mereka telah meninggal dunia. Seperti biasa, para sahabat bersiap untuk menyalatkannya, namun Rasulullah SAW terlihat ragu. "Apakah ia memiliki hutang yang belum dilunasi?" tanya Nabi dengan nada tenang, namun tegas. Sahabat yang mengenal lelaki itu mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang memiliki hutang yang belum diselesaikan. Mendengar jawaban ini, Nabi tidak serta-merta melanjutkan untuk menyalatkannya, seolah ada beban yang begitu besar yang menahannya. Para sahabat terdiam, merasakan betapa seriusnya urusan hutang dalam pandangan Nabi. Setelah beberapa saat, salah seorang sahabat berdiri dan menyatakan bahwa ia akan menanggung hutang si almarhum. Barulah setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan salat jenazahnya. Peristiwa ini adalah pengingat mendalam tentang pentingnya tanggung jawab dalam membayar hutang. Bagi Nabi, hutang bukan sekadar soal transaksi, tetapi menyangkut kehormatan, amanah, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Nabi SAW menegaskan, jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga ia melunasinya. Artinya, bahkan ketika seseorang meninggal, hutangnya masih membayangi jiwanya, seakan belum benar-benar bebas hingga hutangnya selesai. Bagi masyarakat di zaman Nabi, hal ini adalah pengingat yang sangat dalam. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa setiap hutang harus dipenuhi, karena jika tidak, maka ini akan menjadi beban yang dibawa hingga ke akhirat. Di dalam masyarakat Madinah, seseorang yang tidak menepati janji untuk membayar hutangnya seringkali kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka memandang bahwa orang yang tidak membayar hutangnya dengan sengaja, padahal ia mampu, adalah orang yang mengkhianati kepercayaan. Nabi SAW bersabda, orang yang mampu membayar hutang tetapi menunda-nundanya adalah zalim. Bagi mereka, hutang bukan hanya sekadar urusan duniawi, tetapi merupakan cerminan dari sikap dan karakter seseorang. Bayangkan perasaan seorang sahabat yang berhutang di zaman itu. Ada rasa hormat dan tanggung jawab yang begitu besar di antara mereka. Seorang yang tidak melunasi hutangnya bukan hanya mengecewakan pemberi hutang, tetapi juga melanggar prinsip utama dalam Islam, keadilan. Nabi SAW mengajarkan bahwa dalam setiap hutang piutang harus ada nilai-nilai kebenaran, kepercayaan, dan kejujuran. Sehingga siapapun yang berhutang wajib menepati janji karena itu adalah amanah besar, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah. Pada akhirnya, hutang di zaman Nabi bukan hanya sebuah angka atau kewajiban finansial, tetapi merupakan wujud amanah yang besar. Masyarakat Madinah menyadari betul konsekuensi dari tidak menepati janji dalam membayar hutang. Mereka tidak hanya memandang ini sebagai pelanggaran di dunia, tetapi juga sebagai ancaman bagi keselamatan akhirat mereka. Rasulullah SAW menekankan bahwa setiap hutang harus dipenuhi, karena konsekuensinya akan mengiringi mereka hingga akhir hayat. Bukankah ini mengajarkan kita betapa pentingnya menepati janji, bahkan janji hutang yang terlihat sederhana? Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa hutang adalah amanah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Jadi, setiap kali kita berhutang atau meminjam sesuatu, ingatlah bahwa ada konsekuensi yang jauh melampaui dunia ini. Suatu konsekuensi yang membuat kita berpikir dua kali untuk tidak menepati janji kita. Mari kita kembali ke masa ketika Madinah dipenuhi cahaya ajaran Rasulullah SAW. Sebuah masa di mana masyarakat mulai mengenal prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Di tengah pergantian era itu, banyak kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab, salah satunya adalah riba, atau bunga atas pinjaman. Di berbagai wilayah, riba telah menjadi praktik yang lazim dan bahkan dianggap sah. Namun, Islam datang dengan aturan yang berbeda, aturan yang mengedepankan keadilan dan melindungi mereka yang rentan dari keserakahan. Riba saat itu seringkali menjadi alat bagi mereka yang memiliki kekayaan untuk semakin menekan mereka yang kurang mampu. Ketika seseorang berhutang tetapi tidak mampu membayar tepat waktu, maka hutangnya terus bertambah dengan bunga yang menumpuk. Tak sedikit orang yang akhirnya jatuh dalam jerat kemiskinan karena utang yang tak kunjung berakhir. Masyarakat mulai melihat betapa riba ini menghancurkan hubungan antar individu, menciptakan jurang yang dalam antara yang kaya dan yang miskin. Di tengah keadaan itu, turunlah wahyu dari Allah SWT yang melarang praktik riba dengan tegas. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Ayat ini menggambarkan bagaimana dampak buruk dari riba, bukan hanya bagi individu yang terkena riba, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang mengambil riba akan merasakan dampaknya seperti kegilaan, karena harta yang diperoleh dari cara yang tidak adil. Ketika ayat ini turun, masyarakat Madinah terdiam, mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap biasa ternyata adalah bentuk kezaliman. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang sahabat yang sebelumnya adalah pedagang dan terbiasa dengan riba. Ketika mendengar larangan ini dari Rasulullah, dia mendatangi Nabi SAW dan dengan penuh penyesalan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta yang selama ini aku dapatkan dari riba? Apakah ada cara untuk memperbaiki ini?" Nabi SAW dengan penuh kelembutan mengingatkannya bahwa harta yang diperoleh dari riba bukanlah berkah, dan bahwa sebaiknya ia meninggalkan praktik tersebut sepenuhnya. Bayangkan perasaan sahabat itu, sadar bahwa seluruh hidupnya dihabiskan dengan cara yang kini ia ketahui melanggar prinsip keadilan yang Allah ajarkan. Namun, Nabi tidak menghukumnya atau menghakiminya, melainkan membimbingnya untuk membersihkan hartanya dan memulai dengan cara-cara yang halal. Dari hari itu, sahabat tersebut berhenti melakukan riba dan bahkan mendorong orang lain untuk mengikuti langkah yang sama. Dampaknya begitu besar karena banyak yang melihat bahwa dengan meninggalkan riba, hubungan sosial menjadi lebih baik, masyarakat menjadi lebih peduli satu sama lain, dan mereka yang membutuhkan bantuan bisa meminjam tanpa takut ditindas. Larangan riba bukan hanya tentang aturan keuangan, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang adil dan penuh belas kasih. Dengan meninggalkan riba, masyarakat Madinah hidup dalam keharmonisan yang lebih besar. Mereka mulai membantu satu sama lain dengan tulus, meminjamkan uang tanpa mengharapkan lebih, dan mereka yang membutuhkan pun merasa terbantu tanpa merasa terbebani. Allah SWT juga menegaskan dalam Al-Quran, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ayat ini mengajarkan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak akan pernah benar-benar berkah, dan pada akhirnya akan hilang dengan cara yang tak terduga. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui sedekah dan kejujuran akan tumbuh dengan berkah yang berlipat ganda. Pada masa itu, mereka yang memiliki harta lebih tidak lagi memandang orang lain sebagai peluang untuk memperkaya diri melalui riba. Mereka mulai memandang setiap orang dengan rasa kemanusiaan yang lebih dalam. Dengan meninggalkan riba, masyarakat Madinah belajar bahwa kesejahteraan yang sejati adalah kesejahteraan yang merata, yang adil, dan tidak menciptakan ketimpangan. Larangan riba yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak bagi masyarakat yang lebih adil dan penuh berkah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan meninggalkan riba, kita membangun masyarakat yang saling mendukung, tanpa menindas, dan kita pun hidup dalam ketenangan dan berkah yang sejati. Bukankah hidup dalam keberkahan yang sesungguhnya jauh lebih bernilai daripada sekadar kekayaan yang menumpuk dari cara-cara yang tak adil? Bayangkan sejenak kita berada di sebuah desa kecil di Madinah.
Di sana, kehidupan berjalan sederhana dan harmonis. Semua orang saling mengenal dan saling membantu. Tapi, di balik ketenangan itu, ada seorang lelaki yang terlilit hutang besar. Awalnya, ia meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan harapan dapat segera melunasinya. Namun, dengan setiap kali menunda pembayaran, bunga atau riba pada hutangnya semakin menumpuk. Tak lama, hutang yang kecil itu berubah menjadi beban yang menekan seluruh hidupnya. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan pada lelaki itu. Dulu ia ceria dan ramah, tetapi sekarang ia terlihat tertekan dan sering menyendiri. Hutang yang ia miliki membuatnya sulit bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan keluarganya ikut merasakan beban dari hutang tersebut. Ketika ia tidak bisa membayar, para pemberi pinjaman mulai menuntut dengan tegas dan kadang mempermalukannya di depan orang banyak. Riba yang menumpuk tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga membuat hubungannya dengan masyarakat memburuk. Rasulullah SAW mengetahui hal ini dan mengajarkan bahwa riba adalah sumber dari ketidakadilan. Beliau bersabda, riba itu memiliki 70 dosa, dan yang paling ringan dosanya seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ibnu Majah. Nabi menggunakan perumpamaan yang begitu keras untuk menggambarkan betapa buruknya dampak riba. Dengan riba, orang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin jatuh semakin dalam ke jurang kemiskinan. Di tengah masyarakat Madinah, riba bukan hanya soal angka, tetapi sebuah penyakit yang menggerogoti kepercayaan dan kedamaian sosial. Dampak dari hutang yang berlebihan dan riba ini tak hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Orang yang berhutang merasa terasing dan dihantui rasa malu. Mereka hidup dalam ketakutan, selalu merasa dikejar oleh utang yang tak kunjung selesai. Tak sedikit dari mereka yang terpaksa menjual harta benda, bahkan mengambil hutang baru hanya untuk membayar bunga hutang lama. Dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW mengajarkan masyarakat untuk menjauhkan diri dari riba dan untuk membantu mereka yang kesulitan dengan pinjaman tanpa bunga. Kard Hasan. Ia tahu bahwa kebahagiaan masyarakat tidak bisa dibangun di atas penderitaan sebagian orang. Dengan menghentikan riba, masyarakat menjadi lebih harmonis, lebih saling peduli, dan hubungan antar individu menjadi lebih sehat. Kisah ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar atau bahkan mengalami bagaimana hutang dengan bunga tinggi bisa merusak kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang terjebak dalam hutang kartu kredit, pinjaman online, atau bahkan kredit lainnya yang terus menumpuk karena bunga yang tinggi. Mereka meminjam untuk kebutuhan mendesak, namun saat tak mampu membayar tepat waktu, bunga terus bertambah hingga akhirnya hidup terasa begitu sulit. Lihatlah sekitar kita. Banyak orang yang mulai merasa tercekik oleh hutang yang semakin menumpuk, hidup dengan kecemasan setiap hari, dan bahkan kehilangan keharmonisan dalam keluarga. Betapa mudahnya kita terlilit dalam hutang yang awalnya terlihat kecil namun berubah menjadi beban besar. Sama seperti di masa Nabi SAW, riba tetap menjadi alat yang seringkali memperparah ketimpangan sosial, menjauhkan orang dari kedamaian, dan merusak tatanan sosial. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa keadilan adalah pondasi utama dari sebuah masyarakat yang sehat. Larangan terhadap riba dan ajakan untuk tidak berhutang secara berlebihan adalah bentuk nyata dari keinginan Nabi untuk menjaga kesejahteraan umatnya. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup dalam masyarakat yang tidak terbebani oleh hutang yang berlebihan, di mana orang saling membantu tanpa mengharapkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Kisah di zaman Nabi ini mengingatkan kita bahwa hutang yang tak terkendali dan riba memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya pada individu tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita renungkan nilai-nilai ini dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan penuh kasih, jauh dari jebakan riba yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Bukankah hidup dalam kedamaian tanpa tekanan hutang yang membebani adalah impian setiap dari kita? Mari kita kembali ke masa ketika ajaran Islam mulai menerangi Madinah, ketika masyarakat dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Di kota ini, prinsip keadilan mulai tumbuh, termasuk dalam orang-orang meminjam dan mengelola harta. Saat itu, Nabi memperkenalkan konsep yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Sebuah cara yang mendukung kemanusiaan, yaitu Kard Hasan, dan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Inilah solusi syariah
yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Bayangkan seorang lelaki sederhana yang ingin memulai usaha berdagang namun ia tidak punya cukup modal. Di masa lalu, mungkin satu-satunya pilihan baginya adalah berhutang dengan bunga yang tinggi yang akan menggerogoti keuntungannya sedikit demi sedikit. Tetapi di bawah ajaran Nabi SAW ada cara lain. Sang lelaki itu bisa meminta bantuan melalui Qard Hasan, pinjaman tanpa bunga yang diberikan hanya dengan niat untuk menolong. Qard Hasan berarti pinjaman yang baik. Ketika seseorang memberikan Qard Hasan, ia melakukannya dengan ikhlas, tidak mengharapkan keuntungan. Nabi SAW menjelaskan bahwa membantu orang lain melalui pinjaman tanpa bunga adalah bentuk sedekah, sebuah amal kebaikan yang dicatat sebagai pahala besar. Bayangkan betapa tenangnya sang peminjam, karena ia hanya perlu mengembalikan sesuai yang ia pinjam tanpa khawatir terbebani bunga. Begitulah masyarakat Madinah mulai saling membantu, memberikan pinjaman tanpa tekanan, karena mereka tahu bahwa Allah akan membalas kebaikan mereka dengan berkah yang lebih besar. Selain Qard Hasan, Nabi SAW juga memperkenalkan sistem bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, seseorang yang memiliki modal bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian. Jadi, sang pemilik modal menyediakan dana sementara mitranya mengelola usaha. Mereka berbagi keuntungan sesuai kesepakatan yang adil. Namun jika terjadi kerugian, itu ditanggung oleh pemilik modal sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ada kisah menarik tentang seorang pedagang di Madinah yang ingin memperluas usaha dagangnya. Ia tidak memiliki cukup modal, tetapi ia punya teman yang kaya dan bersedia menjadi partner dalam bentuk mudharabah. Dengan keahlian yang dimilikinya, sang pedagang mengelola modal dari temannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika usahanya mulai berkembang dan menghasilkan keuntungan, mereka berbagi hasilnya. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada tekanan untuk membayar bunga, karena keuntungan datang dari kerjasama yang adil. Konsep ini menciptakan keadilan yang menakjubkan. Dalam mudharabah, risiko dibagi antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang terbebani secara tidak adil. Inilah yang membuat sistem ini begitu kuat. Keuntungan dihasilkan melalui kerja keras dan kolaborasi, bukan dari memanfaatkan kelemahan pihak lain. Begitu pula dalam musyarakah, ketika dua orang atau lebih mengumpulkan modal bersama untuk berbisnis, mereka berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kontribusi mereka masing-masing. Solusi syariah ini bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang membangun masyarakat yang saling percaya dan menghormati. Di Madinah, orang-orang mulai mengandalkan satu sama lain, bukan melalui bunga yang memberatkan, tetapi melalui kerjasama yang adil. Nabi SAW mengajarkan bahwa mudharabah dan musyarakah adalah solusi untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah ketimpangan dalam masyarakat. Mereka yang memiliki kelebihan modal tidak merasa khawatir ditipu, dan mereka yang memiliki keahlian merasa dihargai. Bayangkan betapa indahnya hidup dalam masyarakat yang menolong tanpa menekan, bekerja sama tanpa menindas. Kita tidak lagi melihat hubungan pinjam-meminjam sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk saling menumbuhkan. Hingga kini, prinsip-prinsip ini tetap menjadi inspirasi bagi sistem keuangan syariah, di mana nilai keadilan dan kemanusiaan diutamakan. Solusi syariah ini mengajarkan kita bahwa kesejahteraan bersama lebih penting daripada kekayaan sepihak. Dengan Qard Hasan, mudharabah, dan musyarakah, kita bisa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa khawatir dihimpit beban bunga atau riba. Bukankah ini cerminan dari kebaikan sejati yang kita dambakan? Bayangkan kita berada di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun penuh berkah. Di dalamnya ada keluarga yang hidup dalam kesederhanaan, namun mereka selalu terlihat bahagia. Mereka hidup sesuai kemampuan mereka, mengatur keuangan dengan bijak, dan selalu mengikuti ajaran Islam dalam hal mengelola harta. Mereka memahami bahwa hutang bisa menjadi beban, maka mereka berhati-hati dan berusaha sekuat mungkin untuk menghindarinya, kecuali dalam keadaan mendesak. Mari kita ikuti perjalanan keluarga ini dan ambil inspirasi dari cara mereka mengelola keuangan. Suatu hari, anak tertua dari keluarga tersebut berkata pada ayahnya, "Ayah, teman-teman saya semua membeli barang baru dengan berhutang. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama saja agar bisa membeli apa yang kita inginkan?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Nak, kebahagiaan bukan datang dari banyaknya barang yang kita miliki, tapi dari ketenangan hati." Islam mengajarkan kita untuk hidup sesuai kemampuan kita, agar kita terhindar dari beban yang tidak perlu.
Ayahnya lalu menceritakan tips-tips sederhana untuk mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, ia mengajarkan anak-anaknya untuk selalu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa melihat dengan jelas kemana uang kita pergi dan menjaga agar tidak berlebihan, kata ayahnya. Mereka selalu memastikan bahwa pengeluaran mereka tidak melebihi pendapatan. Mereka juga menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah, karena sedekah bukan hanya membawa berkah, tetapi juga cara untuk membersihkan harta yang mereka miliki. Keluarga ini juga menerapkan prinsip yang disebut tawakul, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Mereka tidak mudah tergoda untuk berhutang demi hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Sang ibu pun mengajarkan anak-anaknya untuk menabung dan membeli barang hanya ketika mereka benar-benar membutuhkannya dan telah menyiapkan dana. Mereka tidak ingin hidup dalam tekanan hutang karena Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meminjam uang dengan niat untuk tidak membayarnya, maka ia bertemu dengan Allah sebagai pencuri." Ketika suatu hari mereka memang perlu membeli sesuatu yang besar, misalnya rumah atau modal usaha, mereka tahu ada solusi syariah yang lebih adil. Mereka menghindari pinjaman dengan riba dan mencari pinjaman syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau shortcut yang tidak membebankan bunga. Inilah cara Islam meringankan kita. Kita bisa mengambil pinjaman syariah yang lebih ringan dan tidak menekan, sehingga kita bisa fokus pada usaha untuk membayar, bukan terbebani bunga, ujar sang ayah. Selain itu, keluarga ini selalu menetapkan anggaran bulanan dengan disiplin, agar mereka tidak tergoda mengeluarkan lebih dari yang mereka punya. Sang ibu juga membuat daftar belanjaan dan merencanakan belanja dengan cermat. Mereka membeli barang-barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan yang bersifat sementara. Mereka sadar bahwa hidup sederhana sesuai kemampuan adalah cara yang diajarkan Islam untuk menjaga hati tetap damai. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, mereka bisa menghindari jerat hutang yang berat dan hidup lebih tenang. Mereka merasa terbebas dari tekanan finansial yang seringkali datang dari keinginan berlebihan. Sang ayah sering mengingatkan, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita bisa bersyukur. Mereka belajar bahwa mengelola keuangan sesuai ajaran Islam bukan hanya soal menghindari hutang, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh berkah dan ketenangan. Dengan mencontoh keluarga ini, kita bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Mari kita jaga keuangan dengan hati-hati, menghindari hutang yang tidak perlu, dan mencari solusi syariah jika kita benar-benar membutuhkan pinjaman. Sesungguhnya Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam keadilan dan kebijaksanaan agar kita terhindar dari tekanan duniawi yang hanya menambah beban di hati. Istiqam hidup dalam kedamaian dan kebebasan Mari kita sejenak merenungkan perjalanan ini. Kita telah menyusuri kisah-kisah yang penuh hikmah, dari masa Nabi Muhammad SAW hingga bagaimana prinsip-prinsip yang beliau ajarkan bisa diterapkan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam setiap ceritanya, ada satu pesan yang senantiasa berulang. Keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan adalah inti dari cara Islam mengajarkan kita untuk mengelola harta. Kita mulai dengan melihat bagaimana hutang di zaman Nabi bukan sekadar perjanjian tertulis, tetapi amanah besar yang berdampak jauh melampaui dunia ini. Nabi SAW menunjukkan bahwa hutang adalah janji yang harus ditepati, sebuah tanggung jawab moral yang mempengaruhi hubungan sosial bahkan hingga ke akhirat. Jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya, demikian beliau bersabda. Betapa beratnya hutang jika tidak disikapi dengan tanggung jawab. Lalu, kita menyaksikan bagaimana Islam melarang riba dengan tegas. Dalam riba ada ketidakadilan yang merugikan mereka yang rentan. Nabi SAW mengajarkan agar kita menghindarinya, karena riba bukan hanya merusak hubungan individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial. Allah SWT berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Inilah prinsip yang membedakan. Kekayaan sejati adalah yang datang dari berkah, bukan dari penindasan. Di tengah kondisi sosial yang terkadang mengarah pada ketimpangan, Nabi SAW menawarkan solusi yang lebih adil. Melalui Qard Hasan, Mudharabah, dan Musyarakah, beliau menunjukkan bahwa pinjaman dan investasi bisa dilakukan dengan cara yang manusiawi, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Kita belajar bahwa solusi syariah ini membangun harmoni dan kesejahteraan di masyarakat. Lalu, kita diingatkan tentang pentingnya hidup sederhana dan menghindari hutang yang berlebihan.
Kisah keluarga yang memilih mengelola keuangan dengan bijak menjadi contoh nyata bagaimana hidup sesuai kemampuan membawa ketenangan. Sang ayah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya barang, tetapi dari ketenangan hati yang tidak belenggu oleh hutang. Hidup sederhana, bersyukur atas yang kita miliki, dan berusaha menghindari hutang yang tidak perlu adalah jalan menuju kehidupan yang damai. Kesimpulannya, ajaran Nabi SAW tentang keuangan bukan hanya sekadar aturan, melainkan panduan hidup yang penuh kasih sayang dan keadilan. Ajaran ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam keserakahan, untuk hidup dalam keseimbangan, dan untuk menghormati hak-hak orang lain. Seperti yang pernah beliau sampaikan, orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari kita ambil hikmah dari kisah-kisah ini, menjaga keuangan kita dengan kebijaksanaan, menghindari hutang yang berat, dan menerapkan prinsip syariah dalam setiap langkah finansial. Bukankah hidup yang penuh berkah, tenang, dan tanpa tekanan adalah tujuan yang kita semua dambakan? Inilah kebijaksanaan abadi yang diberikan Islam, bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh makna.